Sore
Iya. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang fotosintesis. Oke, nah, jadi di sini kakak akan share screen. Oke, tunggu sebentar ini kakak mau adjust dulu beberapa settingannya. Oke, di sini ya. Oke, apakah kalian semua sudah bisa melihat layar kakak di sini? Kakak sudah share screen? Oke, sudah. Berarti semuanya sudah aman ya, sudah kelihatan layar kakak. Oke, kalau misalnya ada nggak kelihatan boleh bilang. Oke, jadi sebelumnya kita sudah belajar fotosintesis, mungkin agak ribet ya, karena pelajaran itu sebetulnya muncul di SMA dan itu kebutuhan kakak perdalam lagi pas kuliah. Jadi kakak mungkin nggak mau terlalu banyak bahas itu. Jadi kita hari ini lebih ke bahas fotosintesis itu ada apa aja. Oke, jadi sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih. Jadi kayak pertanyaan icebreaking aja ya. Kalau apakah ini kakak ke teks juga ya? Apakah menurut kalian semua jenis tanaman tanaman melewati tahap sintesis yang sama? Hmm. Tadi tangan itu masuk kota. Kan aku sendiri di kota. Oke, jadi di sini kakak sudah mengetik pertanyaan, sudah type pertanyaan kakak. Oke, kakak kasih waktu kalian berapa menit untuk mikir nih, kira-kira menurut kalian jawabannya iya atau enggak gitu. Kalau misalnya cuman feeling aja, belum ada alasannya, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau menjelaskan juga kenapa menurut kalian begitu, boleh banget. Oke, kakak kasih waktu 2 menit untuk kalian memikirkan. Kira-kira menurut kalian apa ini pertanyaannya? Karena hari ini pertanyaan ini tentunya akan berhubungan banget dengan kelas kita hari ini. Oke, oke kakak kasih waktu dulu ya 2 menit. Kalian boleh ketik aja di kolom chat, gak apa-apa. Diam dulu. Ini punya istirahat. Apakah menurut kalian semua jenis tanaman melewati tahap fotosintesis yang sama? Tidak, tidak semua tanaman melewati tahap fotosintesis yang sama. Fotosintesis dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu C3, C4, dan CAM, tergantung pada bagaimana tumbuhan tersebut menghirup karbon dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, sudah hampir 2 menit. Oke, kakak cek jawaban kalian. Oke, jadi kakak mendapatkan jawaban dari Arga dan Jennifer. Jawabannya adalah tidak. Apakah Clara mungkin ingin berbagi pendapat juga? Oke, tidak ya. Oke, jadi sebenarnya tahap fotosintesis itu, ini kakak belum tunjukin jawabannya iya atau enggak. Tapi berkaitan ya. Tadi kakak sudah sedikit spoiler juga ya di awal ya. Oke, oke, semoga suara kakak terdengar. Kalau misalnya nggak terdengar, boleh kasih tahu ke kakak. Oke, jadi di sini itu tahap fotosintesis yang kalian lihat di sini. Em, di layar kakak ini ada gambar pohon ya. Nah, ini ada light reaction dan dark reaction. Jadi kalau yang sudah ikut kelas kakak minggu lalu mungkin masih ingat ya, ada namanya light reaction. Itu di bahasa Indonesia siklus terang ya, dan siklus gelap. Jadi ada terang dan gelap. Jadi light and dark reaction. Jadi kalau light reaction itu nama nama lainnya banyak ya fotosintesis itu. Jadi light reaction itu kakak ketik aja di sini. Jadi ada yang namanya light reaction. Kadang bisa juga disebut light dependent reaction juga. Atau kadang-kadang ada juga namanya Z-scheme. Jadi skema Z gitu namanya. Jadi ini namanya sinonim ya, sama. Kalau misalnya ada yang bilang light dependent reaction, Z-scheme itu apa? Itu artinya sama. Oke, jadi sama dia.
Nah, begitu juga dark reaction. Jadi dark reaction tuh ada nama lain juga, ada yang nyebutnya dark reaction, reaksi gelap. Ada juga yang namanya apa namanya Kelvin cycle ya, siklus Kelvin ya, atau Kelvin cycle. Ini kakak ketik yang bahasa Inggrisnya aja, siklus Kelvin atau Kelvin cycle. Atau satu lagi namanya light independent reaction. Nah, jadi mereka tuh punya nama yang unik ya. Kalau light reaction namanya Z-scheme, nama lainnya. Kalau dark reaction namanya Kaplan cycle. Tapi gampang ingatnya kok. Kalau light reaction kalian ingat aja kan ada lightnya nih, siklus terang. Berarti dia itu dependent on light gitu. Dia dependent. Dia itu tergantung ya dengan nama cahaya. Maka namanya light dependent reaction. Nah, tapi kalau yang siklus gelap itu namanya light independent reaction atau dark reaction. Jadi kalau kalian bayanginnya kalau gelap itu kan berarti kan nggak butuh cahaya ya, makanya dia mandiri gitu artinya nggak butuh cahaya. Jadi tanpa cahaya pun dia bisa, makanya namanya light independent reaction. Jadi seperti itu ya. Oke, kakak jelaskan sedikit siklusnya apa yang terjadi di sini ya. Jadi kalau nggak salah kakak ada gambar yang, nah ini yang ribetnya, nanti kakak jelaskan sedikit. Tapi kalian, kakak nggak akan bahas itu hari ini, tenang aja, kita akan bahas yang lain. Nanti setelah itu, kakak setelah bahas itu nanti kita baru akan kakak jawab pertanyaan apa namanya, ngebahas pertanyaan tadi, jawabannya iya atau tidak. Oke, jadi di sini ya, light reaction itu siklus terang. Dia itu yang pertama ini. Kalau kalian lihat ini ada cahaya matahari ya. Nah, kalau kalian tahu fotosintesis itu kan butuh namanya air, butuh cahaya matahari ya, dan butuh karbon dioksida katanya nanti untuk menghasilkan glukosa atau pati bisa kita makan. Nah, di tahap siklus terang ini tentunya kita butuh yang namanya matahari ya. Nah, ini namanya fotosistem nanti. Nanti kita akan belajar nanti dia fotosistem di sini. Nanti kita akan lihat di grafik yang tadi panjang itu. Jadi masuk cahaya. Makanya ini ya, karena cahaya inilah nanti disebutnya light reaction. Kenapa? Karena pada tahap ini, ya, pada tahap ini kita membutuhkan banget yang namanya cahaya matahari. Jadi namanya light reaction atau light dependent reaction. Karena kita butuh cahaya matahari untuk mengaktifkan fotosistem ini. Karena kalau fotosistem ini nggak ada, nanti ATP dan NADPH ini nggak ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanya ya, kalau misalnya yang setahu kalian nih, kira-kira ya, kita bahas ini dulu ya sebelum ini kita kelihatannya. Kakak tanya dulu di kolom chat. Oke. Apa saja yang dihasilkan dari fotosintesis? Jadi ini pelajaran yang kalian pasti belajar ya, dari SD pasti sudah belajar juga. Oke, dari kelas yang dasar banget. Kalau nggak salah kakak juga sudah mulai belajar fotosintesis dari kelas 3 atau kelas 4 gitu. Jadi kalian pasti semua sudah, yang dari sini sudah belajar kemungkinannya, sudah pernah dengar pasti. Jadi apa, kalau menurut kalian, apa aja yang dihasilkan dari fotosintesis? Oke, jadi ini sebetulnya juga kelihatan dari gambar ini, kakak ingin, apa namanya, ingin biar lebih interaktif aja. Oke, apakah ada yang ingin bagi jawabannya? Iya, benar, makanan bagi tumbuhan ya. Apakah ada masukan dari Jennifer? Jadi makanan bagi tumbuhan itu apa ya? Makanan bagi tumbuhan itu pati ya, misalnya nyimpannya pati, atau kita sebut juga dengan glukosa. Jadi glukosa itu apa? Glukosa itu bagian yang paling sederhana dari karbohidrat. Jadi kalau pati itu bentuk kompleksnya, ini kita udah pernah belajar di kelas biochemistry di sebelum-sebelumnya, kita sudah pernah bahas. Jadi kalau glukosa itu unit terkecilnya ya. Jadi glukosa. Iya, jadi makanan bagi tumbuhan ya, makanya fotosintesis. Oke, jadi balik lagi di sini. Dan juga dihasilkan yang namanya oksigen ya. Makanya dibilang kalau misalnya kita nanam banyak tanaman nih, tanaman hijau, ada pohon itu, jadi udara terasa lebih segar ya. Nah, itu karena tanaman itu melalui proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Jadi kalau misalnya kalian ditanya oksigen itu dari mana, dia itu merupakan produk dari reaksi terang ini ya. Jadi apa yang terjadi? Jadi air tadi itu, air itu dia akan diubah menjadi oksigen melalui prosesnya. Kalau prosesnya gimana nanti akan kakak jelaskan di gambar di bawah. Ini kakak kasih gambaran yang apa namanya global dulu. Nanti setelah itu kan kakak jelaskan lagi tahapnya. Nah, jadi ATP ini apa? ATP ini ibaratnya energi. Jadi ibaratnya kayak baterai gitu. Oke, jadi kalau misalnya namanya barang elektronik ini misalnya kayak kita gitu, kita kan butuh makan ya. Makanya kita biar bisa bergerak, apa namanya, beraktivitas dan segala macam kita misalnya bisa bergerak tuh misalnya jalan, misalnya menulis, baca dan sebagainya. Intinya aktivitas sehari-hari kita itu kita butuh energi. Jadi energi itu ATP. Jadi sama ya, untuk tumbuhan dan manusia itu sama. Jadi ATP itu tujuannya untuk ya balik lagi ya untuk fotosintesis ini
dia apa namanya untuk masuk namanya karbon dioksida ini kan ada namanya stomata ya kalau kalian ingat ya. Jadi stomata tuh seperti ini kakak gambar ya. Jadi namanya mulut daun gitu. Jadi dia tuh ada nanti yang bentuknya kayak gini gitu ya. Dia akan buka tutup. Jadi kadang dia begini. Gitu dia nutup. Jadinya gini aja gitu ya. Dia kan buka tutup. Jadi em, proses ini masuknya karbon dioksida ini ada CO2 nih ceritanya. Dia masuk gitu ya ke dalam stomata atau mulut daun. Nah, itu dia bisa buka tutup karena apa? Karena ATP ini. Jadi ATP ini sumber energi utama untuk pergerakan. Pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan juga termasuk. Itu ATP namanya. Nah, kalau NADPH ini apa? Nah, kalian nggak usah mikir ribet banget ya. Jadi NADPH ini anggap aja seperti building block. Jadi glukosa itu hasil akhirnya apa namanya yang dijadikan makanan bagi tumbuhan seperti kata Arga tadi. Nah, NADPH ini seperti building block kayak batu bata. Jadi kalau kita membangun rumah nih misalnya kan kita butuh fondasi nih. Nah, NADPH ini fondasi agar pembuatan glukosa atau makanan bagi tumbuhan ini bisa terjadi. Jadi NADPH ini kayak backbone-nya. Oke, fondasinya, the foundation of glucose. Jadi itu namanya NADPH. Jadi itu ya secara singkatnya. Jadi kenapa dark reaction itu apa namanya? Dia namanya dark reaction, nggak butuh cahaya matahari. Nah, kita lihat di sini sekarang. Jadi karbon dioksida masuk itu di siklus gelap ya, bukan siklus terang. Siklus terang nggak ada karbon dioksida siklus terang. Dia hanya muncul di siklus gelap nanti baru masuk dia. Kalau siklus terang cuma air aja sama cahaya matahari. Jadi gitu ya. Nanti akan kakak adakan sedikit review di akhir. Oke, jadi di sini prosesnya. Jadi kalau misalnya waktu sekolah nih kakak belajarnya seperti ini di sheet yang pertama ini. Tapi nanti setelah kuliah nanti kayak gini munculnya. Jadinya agak ribet ya. Nah, tapi kakak jelaskan ini secara simpel aja ya. Kakak jelaskan ini kakak pakai tanda panah aja biar gak bingung ya. Memang sih dia ada tanda panahnya, cuman kita bikin lebih simpel lagi aja. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ya, ini kan air ya. Ini air ya, air masuk. Oke, jadi startnya di air ini. Jadi air ini bisa melewati berbagai proses ya. Dia melewati siklus ini, ya, dia masuk ke klorofil. Jadi klorofil ini yang bisa mengaktifkan klorofil ini, itu dia nanti ini, cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini, ya cahaya matahari ini. Nah, ini light ini. Kalian lihat di sini light itu cahaya matahari sumbernya. Dia masuk ke klorofil. Jadi klorofil itu sebenarnya ada dua ya. Dia tuh fotosistem satu, fotosistem dua. Cuman kita nggak usah bahas di sini. Kita bahas yang simpel. Masuk di sini. Nah, dia itu di sini akan menghasilkan elektron. Jadi elektron itu sebetulnya kalian sudah tahu ya elektron ya pasti yang muatan negatif itu kan Kak yang di kimia iya benar itu elektron namanya. Cuman elektron di sini itu bisa juga sebagai transport. Jadi kayak ibaratnya elektron tuh kayak kurir gitu. Kalau di siklus siklus kayak gini dia jadi kurirnya gitu loh. Yang mentransfer energi. Jadi dia itu bisa menjadi ATP seperti di sini, elektron transport system. Dia bisa menghasilkan ATP atau dia bisa menghasilkan backbone tadi, NADPH tadi yang kita bahas itu, yang bisa membuat glukosa. Jadinya gitu ya. Nah, tentunya pemecahan air ini dia dibagi nih, ada yang protonnya diambil, ada yang elektron diambil untuk mengedarkan seluruh ini di kurir gitu ya. Nah, dia tuh ada sisanya nih nanti. Nah, sisanya itu jadi apa? OH ini dia akan menjadi oksigen. Jadi sebenarnya oksigen tuh lebih ke produk sampingan ya, produk sampingan dari light reaction. Jadi ya gitu ya. Oh iya, sorry tadi kakak ngomong udah terlalu panjang banget dari ngerekap fotosintesis. Ini kita sudah bahas reaksi terang karena kakak nggak mau bahas terlalu banyak, nanti takutnya kalian malah bingung. Jadi ini aja dulu kira-kira. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau misalnya kurang jelas atau misalnya akak pusing gitu misalnya atau mau lanjut aja ke yang tadi pertanyaan yang kakak bahas tadi ya boleh mungkin kalau ada yang bertanya atau mungkin kalau sudah aman boleh kasih reaction juga misalnya kak nggak ada yang tanyakan gitu. Oke aman ya. Oke dari harga aman. Jadi semoga yang lain aman juga ya. Kalau misalnya nggak boleh tanyakan aja nggak apa-apa. Nah jadi itu ya. Jadi kalau misalnya tanya sebetulnya oksigen tuh efek sorry efek lagi sorry maksudnya produk sampingan dari light reaction. Jadi dia produk sampingnya.
Oke, karena dia dibagi-bagi tadi dia dipecah, namanya fotolisis. Kenapa namanya fotolisis? Nah, kalau misalnya kalian tahu fotolisis ini, dia tuh gabungan dari dua kata. Jadi foto itu artinya cahaya, makanya fotosintesis ya. Nah, fotosintesis itu artinya cahaya, ya. Foto itu cahaya, sintesis itu artinya membangun sesuatu, sintesis gitu. To make something gitu ya. Membangun dari hal yang kecil. Jadi kalau fotosintesis itu artinya membangun sesuatu dari sumbernya cahaya, jadi fotosintesis. Nah, kalau fotolisis kan kalian sudah tahu nih, foto ini artinya cahaya. Lalu lisis ini artinya apa? Lisis itu artinya pemecahan. Ya, jadi air itu dipecah, makanya namanya fotolisis. Dipecah oleh apa? Oleh cahaya matahari tadi. Jadi ya gitu ya. Kenapa namanya fotolisis? Jadi fotolisis ini yang menghasilkan oksigen. Jadi dia terjadi mana? Terjadi di reaksi terang. Jadi ini nggak penting-penting banget, tapi kakak tulis saja. Jadi di sini itu anggaplah ini namanya kloroplas. Jadi bagian dari sel di daun ya. Jadi nanti kayak ada kayak gini nih, kayak bulat-bulat gini ya. Banyak pokoknya lah. Ini kakak gambar dua aja soalnya biar ngirit waktu ya. Intinya kalian tahu konsepnya. Nah, ini kan kloroplas ya, bagian unit terkecil dari daun ya. Dari klorofil, sorry. Nah, ini tuh kalau kalian lihat, ini yang tumpukan yang kecil ini kita ambil satu ya. Nah, satu ini tepatnya terjadi reaksi terang ya. Jadi di tilakoid namanya. Jadi em, ini namanya tilakoid, tilakoid seperti di reaksi terang. Dan di sekitarannya ini kan kalian perlu tahu kalau yang namanya sel itu ini nggak bakalan isinya angin ya. Kalau misalnya ada ruang kosong tuh isinya angin gitu, bukan ya, dia isinya cairan ini ya gitu. Tergantung dia sel apa gitu kan. Ada kalau misalnya sel yang kita tahu ya mungkin yang sudah pernah pelajari itu namanya sitoplasma ya atau sitoplasm. Jadi dia cahaya, sorry cahaya lagi, maksudnya cairan ya, cairan yang mungkin agak kental gitu. Nah kalau misalnya di kloroplas ini dia namanya stroma. Jadi stroma ini gunanya apa? Untuk tempat terjadinya reaksi gelap. Jadi yang dari tilakoid tadi itu dia keluar nanti. Nah, makanya kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini kakak izin hapus ya gambarnya, jadinya nggak jelas nanti kakak boleh majuin dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini antara reaksi terang dan reaksi gelap kan ada sekat gini ya. Nah, itu menandakan artinya proses dari reaksi terang ke reaksi gelap tuh terjadi di dua tempat yang berbeda. Nah, jadi dia dari tilakoid ini, ya, ini tilakoid, dia akan keluar. Ya, jadi ini namanya stroma. Jadi dia tuh tempat terjadinya di dua tempat yang berbeda. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada kayak kotaknya gitu. Jadi beda tempatnya. Jadi gitu ya. Nah, NADPH tadi ini banyak kayak batu bata. Berarti kita bangun rumah nih, kita rumahnya glukosa namanya. Nah, NADPH ini batu batanya. Jadi fondasinya. Jadi kita bawa nih ke stroma NADPH tadi ini. Nah, kita bawa ke siklus Calvin atau namanya di stroma. Dia itu jadi stroma. Siklus Calvin ini nanti intinya dia melewati beberapa proses nih ya. Nah, karbon dioksida masuk. Nah, kalau kalian tanya nih, ada masih ingat Kak karbon dioksida masuk di mana? Oke, mungkin nggak apa-apa kakak jawab aja dulu. Nanti setelah review nanti baru kakak tanyakan lagi. Jadi karbon dioksida ini kalau kalian tanya nih, lah kok misalnya ada nanya nih, kan kalau NADPH sama ATP, ini ATP ya, masuk ya. ATP itu kenapa masuk ke sini? Karena ATP itu dia ibaratnya kayak powernya gitu, ibaratnya kayak listriknya gitu baterainya. Karena kalau misalnya ATP itu nggak ada, ya, ya nggak bisa jalan. Jadi misalnya kayak bangun rumah nih misalnya ya, NADPH itu kan batu batanya. Nah, ATP itu ibaratnya kayak tukang yang ngebangun rumahnya. Nah, kalau tukang bangun rumahnya nggak ada, ya percuma dong. Ibaratnya kalian beli batu bata banyak, nggak akan jadi rumah juga kan. Nah, jadi ATP itu seperti tenaga kerjanya yang menggerakkan siklus ini. Makanya siklus ini bisa terjadi. Nah, jadi kalau tanya ATP itu gunanya apa? Dia untuk menggerakkan siklusnya, semua siklus ini, sehingga bisa diglukosa. Nah, kalau NADPH-nya sendiri, itu dia itu untuk sebagai backbone-nya. Dia kayak batu batanya untuk membangun glukosa tersebut, gitu ya. Nah, ini karbon dioksida ini ya hebatnya. Sebetulnya bangunannya dia dari karbon dioksida, tapi kalau tanpa NADPH, karbon dioksida ini nggak akan membentuk glukosa, dia nggak akan terbentuk. Nah, ini kakak nggak akan bahas terlalu banyak. Intinya kalian tahu aja apa yang terjadi. Hmm, makanya ini juga kakak pilih yang paling simpel. Dia nggak ada nama-nama enzim dan sebagainya macam. Intinya kalian tahu aja. Nah, ini karbon dioksida kalau ditanya masuk dari mana? Ini masuk dari mulut daun. Dari namanya stomata. Jadi kalian mungkin familiar ya dengan stomata. Itu mulut daun nama lainnya. Nah, dia itu masukkan dari situ tuh karbon dioksidanya kalau ditanya lah, kok tiba-tiba NDPH kan dari reaksi terang nih. Nah, lalu kok tiba-tiba muncul karbon dioksida? Muncul dari mana ini? Nah, muncul dari dia masuk dari stomata. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, gitu. Nah, nanti dia melewati berbagai proses gini ada ATP, ada pengguna ATP juga dia yang menggerakkan. Kenapa? Dan akhirnya menjadi glukosa. Di sini ya, hasil akhirnya glukosa itu yang kita mau. Jadi semua reaksi ini tuh hanya untuk membuat, bukan hanya ya, dia untuk membuat glukosa makanan bagi si tumbuhan tersebut. Jadi gitu ya, hasil akhirnya. Jadi
itu aja kurang lebih dari reaksi terang dan reaksi gelap. Intinya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Misalnya nih ada yang ingin nanya nih, kok ini apa kak? Misalnya gitu, kok begini gitu. Kakak nggak mau jelasin terlalu panjang tadi karena takut kalian bingung. Tapi kalau misalnya ada yang penasaran, boleh ditanyakan. Oke, kakak kasih waktu. Kira-kira berapa menit untuk kalian mengamati siklus ini? Kalau misalnya yang ditanyakan boleh. Oke, dari harga tidak ya. Oke, ini kakak clear dulu berarti kalau enggak ya. Kalau dari Jennifer misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan aja ya nggak apa-apa. Boleh um, ketik aja di kolom chat. Oke, jadi mungkin ini kakak sedikit, oke nggak ada. Oke, jadi kakak jelaskan sedikit ya tentang siklik dan non siklik. Jadi siklik itu kan cycle ya, nama lainnya. Jadi siklik ini dia itu namanya cycle, jadi dia mutar terus. Nah, siklik ini terjadi biasanya kalau kekurangan energi. Banyak kita kekurangan tenaga kerja nih, nggak bisa dark reaction dihasilkan kok kita banyak batu batanya nih banyak terlalu banyak bahan bangunannya banyak yang mau dibangun tapi tenaga kerjanya kurang jadi muncul yang namanya cyclic photo phosphorylation jadi muncul cyclic ini untuk bikin ATP jadi ibaratnya kayak ngerekrut orang gitu ibaratnya gitu terus satu perusahaan itu banyak kerjaannya banyak job desk tapi karyawannya kurang jadi ada cyclic phosphorylation jadi biar bisa kelar gitu kerjaannya jadi gitu ya ATP itu ibaratnya kayak pekerja. Nah, non siklek ini ketika semuanya seimbang. Oh, ternyata pekerjaan sudah cukup nih, cuman misal batu batanya kurang nih, bahan bangunannya kurang, jadi belum bisa bangun gitu misalnya. Jadi itu non siklek. Jadi dia akan bikin NADPH yang tadi kita bilang itu. Jadi umpamanya seperti itu ya kalau misalnya bingung. Ya, jadi kakak sedikit jelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi itu kayaknya ada di sini deh. Ya, slide berikutnya. Itu akan menjawab pertanyaan kalian. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya dia ada 4 ya. Ini kakak tunjukin yang akhir dulu dah. C3, C4, dan CAF fotosintesis. Cuma karena waktu kita terbatas dan tadi kakak masih mau nge-review ya fotosintesis itu bagaimana. Jadi kita hari ini bahas C3 dan C4. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar CAF fotosintesis. Baru nanti kita bandingin nih ketiga-tiganya setelah kita bahas semuanya. Jadi hari ini kita bahas 2 dulu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kalian, tadi kan di awal banget itu kakak tanya ke kalian, apakah semua jenis tanaman melewati tahap fotosintesis yang sama? Maksudnya fotosintesis yang sama itu sebetulnya kalau secara literal ya, apakah semua tanaman tuh melewati yang namanya siklus terang dan siklus gelap? Jawabannya iya ya pasti ya. Nggak mungkin tiba-tiba dia langsung siklus gelap. Nah itu nggak mungkin. Atau tiba-tiba siklus terang aja lah, siklus gelapnya nggak penting ya. Itu nggak bisa ya karena semua tanaman tuh butuh makanan. Tapi apakah prosesnya benar-benar sama gitu ya? Betul-betul step by step? Jawabannya berbeda. Jadi jawaban kalian benar ya, tidak sama ya. Oke, jadi good job, benar ya. Jadi ya berbeda. Oke, sorry tadi kakak izin minum dulu. Nah, jadi ini kakak sedikit jelaskan ya. Setelah itu nanti kalian mungkin sudah mengamati. Jadi semua tanaman tuh berbeda. Jadi kalau misalnya C3 itu, kakak jelaskan sedikit. Contohnya itu beras ya. Kayak ini, rice, ini beras. Nah, itu dia fotosintesis C3. Sangat simpel. Jadi tanaman yang paling umum tuh fotosintesis itu biasanya C3. Itu paling banyak. Nah, kalau kayak jagung tuh di C4. Lalu banyak ya CAM itu di sini contoh nanas yang paling umum itu yang paling terkenal CAM tuh kaktus, tanaman kaktus jadinya yang paling terkenal. Nah, jadi kita bahas satu ya hari ini karena tadi kalian sudah kira-kira tahu nih kalau misalnya tanaman tuh berbeda. Ya, gini. Nah, C3 tuh simpel banget. Ya, dia terjadi di satu tempat aja nih. Kalau misalnya kalian perhatikan. Tuh kan. Dia terjadi di sel mesofil ya, di mesofil sel. Di mesofil. Jadi sama ya namanya mesofil juga bahasa Indonesia. Jadi di satu aja nih terjadinya. Ya udah gitu masuk aja nih siklus Calvin ke mesofil cell. Terjadi itu siklus Calvin yang kita bilang tadi. Jadi biasanya kalau ditanya siklus yang fotosintesis yang kakak jelaskan dari pertemuan sebelumnya sama yang hari ini itu kita sebetulnya ngebahas siklus yang C3 karena itu paling simple. Dia nggak banyak prosesnya dan sebagainya gitu ya. Cuma satu aja di mesofil dan ya udah gitu siklus Calvin terjadi dan habis itu terbentuklah glukosa yang menjadi makanan bagi tumbuhan. Jadi selesai. Nah, tapi kalau misalnya di C4 itu dia nggak seperti itu ya. Kalau misalnya kalian perhatikan dia terjadi kok kak ini di sel mesofil, lalu kok tiba-tiba ini di seludang pembuluh. Iya, dia memang terjadinya di 2 tempat ya kalau C4 ya. Nah, kakak sedikit spoiler. Nah, kalau di CHM itu dia tempatnya sama by the way.
sama ya di Samosovil juga. Loh, jadi kalau misalnya sama, jadi apa bedanya ya dengan C3? Bedanya di waktunya. Jadi kalau C3 itu dia semuanya terjadi di waktu sama gitu maksudnya. Antara siklus gelap, siklus terangnya itu sama. Tapi kalau tanaman CAM itu beda di waktunya. Jadi satu terjadi di siang, satu terjadi di malam. Kalau C4 tuh waktunya sama, cuma tempatnya beda. Nah, jadi itu ya perbedaan intinya. Oke, jadi kalian mungkin boleh mengamati dulu. Sorry, kakak mau kecilin malah kakak gede. Nah, boleh diamati dulu gambarnya. Setelah ini kita balik lagi. Nanti kan kakak jelaskan lagi. Oke, tunggu sebentar ya. Kakak baru ke ini. Kakak belum absen kalian. Kakak absen sebentar ya. Setelah ini ke kita lanjut lagi. Hari ini tanggal 10. Review, kita sedang review fotosintesis ya. Oke, jadi yang hari ini hadir ada 3. Oke, jadi C3 itu yang paling standar ya. Makanya yang kalau misalnya kalian pelajarin fotosintesis itu ada siklus gelap, siklus terang tuh pasti yang dijelaskan tuh siklus yang terjadi pada tanaman jenis C3 ini. Oke. Jadi itu tuh paling umum jadinya seperti ya di beras gitu kayak padi ya, sorry. Padi ya lebih tepatnya, sorry kakak bilang beras tadi ya. Beras kan yang sudah diproses, padi maksud kakak, sorry. Padi kayak misalnya gandum, kacang-kacangan semuanya C3. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, sorry. Jadi kakak tadi em, habis absen, habis apa namanya mengingatkan nama kalian tadi. Oke, jadi sebetulnya gini ya, C3 itu kan jalur klasik ya. Jadi dia tuh langsung aja nih. Jadi sebetulnya semuanya hampir sama. Kalau yang namanya karbon dioksida itu pasti masuk melewati mulut daun terus stomata. Jadi masuk karbon dioksida ke dalam daun tersebut. Jadi ini kelihatannya CO3, CO3 lagi. CO2 itu dia datang dari luar, dia masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata. Ya, jadi itu kayak satu jalan masuk ya buat karbon dioksida itu untuk masuk ke dalam tanaman ya, tuh terutama spesifiknya daun. Oke, jadi gitu ya. Dia masuk ke sel, dia menuju sel mesofil. Jadi mesofil namanya di sini. Nah, ini kakak mau bahas lagi di sini. Nah, mungkin kalian berpikir ini ribulos apa ini? Apa sih gunanya dari ribulos ini? Di sini juga ada Babisko. Jadi Babisko ini enzim yang ini ya, dalam siklus yang digunakan untuk memproses menjadi gula. Jadi kalau kalian ingat itu yang namanya enzim itu em, tujuannya untuk apa ya, mempercepat reaksi ya, untuk mengaktifkan satu siklus ya. Jadi biar reaksi tersebut terjadi dan menghasilkan satu produk. Jadi itu tujuannya enzim. Jadi namanya enzim Rubisco. Kalau ditanya siklus Calvin tuh enzimnya apa sih yang bisa menghasilkan menjadi glukosa, namanya Rubisco. Jadi gitu ya. Oke. Nah, kalau C4 ini dia ada namanya oksaloasetat. Nah, kalau misalnya ini dia di semasofil dan dia di sini baru masuk. Jadi kalau bisa ditanya ya, C3 itu yang sorry yang fotosintesisnya ini dia kalau misalnya diprosesnya di mana itu rata-rata di sama sofil ya, kecuali C4 yang dia tuh siklus Calvin jadi sudah membulu. Jadi itu ya perbedaan utamanya di C4 tuh tempatnya. Oke, jadi sebetulnya mungkin kalau kalian ditanya gitu, kenapa ya namanya ada C3 C4 ya? Kakak belum menjelaskan. Jadi di sini ada tulis gak ya? Nah, ini dia glycerol 6 phosphate.
Jadi nanti ada namanya G3P biasanya. Um, G7, 3-phosphoglycerate. Nah, biasanya ini 3C kan. Nah, kalau kalian perhatikan di ini kan C3 ya, seperti kakak bilang. Misalnya kalau kalian lihat skema kayak gini, ini pasti yang dijelaskan tuh siklus fotosintesis dari C3. Nah, kalau kalian lihat di sini kan glyceraldehyde 3-phosphate, glycerol 3-phosphate. Jadi kan G3P. Jadi 3 ini lebih ke nama apa ya namanya? Tempat lekatnya fosfat ya. Nah, dia itu terdiri atas 3 karbon. Jadi dia melekatnya di karbon yang paling terakhir, makanya namanya 3C. Jadi di sini 3C itu mengindikasikan apa 3C ini? Artinya ada 3 karbon. Dalam molekulnya ada terdiri atas 3 karbon. Oke, kalau 5C ini artinya apa? Berarti 5C ini artinya ya terdiri atas 5 karbon. Kalau 3C 3 karbon, 5C 5 karbon. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya namanya C3. Jadi karena itu ya nama C3. Artinya ada 3 karbon. Jadi 3 karbon ini kenapa penting? Kenapa sampai C3 namanya? Karena dia itu molekul stabil ya. Dan dia itu sebagai produk pertama dari penyerapan karbon. Jadi kalau di siklus gelap itu ada namanya fiksasi karbon. Cuman kakak nggak mau terlalu banyak bahas di sini. Ini proses pertama di sini ini yang terjadi. Ya, masuk siklus kafein ada DPA di sini. Ini namanya fiksasi karbon. Oke, fiksasi karbon. Fiksasi karbon di sini. Nah, jadi fiksasi karbon itu produk pertamanya itu dia yang paling penting. Dia paling krusial ya. Makanya di situ dinamakan C3. Sorry, ini kenapa kakak scroll ke bawah? Oke, udah bisa. C3. Karena produk utamanya itu apa namanya? Molekulnya memiliki 3 karbon. Nah, kalau C4 tuh gimana, Kak? Nah, kalau di C4 tuh di sini nih. Kalau kalian namanya oksaloasetat. Kalian boleh cari strukturnya. Nah, oksaloasetat tuh punya 4 karbon. Nah, ini produk utamanya nih, yang namanya abis-abisnya gini nih. Ini G3P namanya di sini. Ini kan satu produk nih di sini. Itu G3P, produk pertamanya. Glycerol 3-phosphate, fosfoglycerate. Sorry, fosfoglycerate. Glycerol 3-phosphate. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi G3P ini, dia ini produk pertamanya nih, abis karbon ini. Lewat, ya, em, karbon dioksida masuk tuh ada proses yang namanya fiksasi karbon. Ini fiksasi karbon yang akan menghasilkan G3P. Dan G3P ini terdiri atas 3 karbon. Ini kakak tulisnya 3C. Nah, sama juga seperti yang di sini nih C4. Nah, CO2 masuk, cuman karena dia prosesnya beda, karena nanti dia bakal masuk ke sedang membuluh. Jadi dia prosesnya itu nggak menjadi G3P tapi menjadi oksaloasetat. Dan oksaloasetat itu terdiri atas 4 karbon 4C. Makanya di sini namanya C4. Karena dia itu nama ini itu sebetulnya berasal dari produk stabil pertama dari fiksasi karbon. Jadi terdiri atas 4 karbon namanya C4, terdiri atas 3 karbon namanya C3. Oke, jadi seperti itu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Kita hari ini bahas ini aja kok sampai nanti jam tujuan gitu. Kita belum bahas yang fotosintesis ya, itu nanti minggu depan aja. Apakah ada yang ingin tanyakan? Oke, kakak rasa nggak ada ya. Jadi kita lanjut aja. Kakak lihat dulu. Sorry, kakak mau ganti kenapa? Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya yang namanya C4 itu, ini perbedaannya dia itu ada namanya sudah membulu nanti di sini. Ini kan kosong ya, karena dia ya langsung aja di sel mesofil ini terjadinya. Nggak ada yang namanya sudah membulu, dia nggak ada dipindah-pindahin. Jadi ini ya representatifnya kira-kira antara B dan C3 dan C4. Ini kakak ada tabelnya, kakak sengaja nyari tabel yang membedakannya di sini ya. Nah ini ya 3PGA. Tadi kakak tulisnya G3P ya. Sorry itu dari siklus cap. Sorry. Kakak salah salah ini berarti ya. Ini fosfoglycerate. Fosfoglycerate acid maksudnya. Bukan itu dari siklus sorry kakak jadi bikin kalian bingung. Maksudnya ini P3A ini singkatannya itu ini ya, kakak ketik aja di sini ya. Jadi kalau kakak ketik bahasa Indonesianya aja dia itu asam ya, asam 3 fosfogliserat.
Jadi kenapa di situ dia tulisnya P? Karena kalau tulis fosfor kan bahasa Inggris pakai P ya, fosfor ya gitu ya. P H O S P H O R gitu kan. Jadi dia pakai P, phosphoglycerate. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu 3 phosphoglycerate acid gitu, glyceric acid. Nah, kalau oksal OAA ini itu singkatan dari oksaloasetat. Nah, kalau misalnya bagi ada yang mau mencatat boleh catat, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, kakak cuman biar kalian nggak bingung aja gitu. Jadinya nggak bertanya loh, ini maksudnya singkatannya apa ya gitu. Nah, itu ini yang kakak bilang ya. Jadi nama itu first stable produknya itu ya di tahapan namanya fiksasi karbon di siklus gelap atau Calvin cycle. Nah, dia itu juga yang menentukan namanya. Kalau misalnya tanya kok namanya bisa C3 dan C4, nah kalau misalnya tanya ada nanya nih ke kalian misalnya C3 dan C4 kok bisa sih namanya C3 satu C4 ada sesar apa gitu. Nah, ini jawaban kalian ya. Karena berdasarkan first stable produknya, kalau di C3 itu dia P3A yang kebutuhan terdiri atas 3 karbon. Kalau yang di oksaloaset dan C4 itu foto pertamanya dari fiksasi karbonnya stabilnya itu foto stabil pertama ya. Dia itu namanya oksaloaset dan dia terdiri atas 4 karbon, maka namanya C4. Jadi kalau ditanya itu ya. Oke, mungkin kakak kasih waktu kalian 2 sampai 3 menit untuk baca ini. Setelah ini kakak akan bahas dulu. Mungkin kalau misalnya kalian baca lebih gampang memahaminya karena kalau kakak lebih sukanya baca dulu. Setelah ini kakak akan bahas ya perbedaan di sini. Oke, kakak kasih waktu untuk baca dulu ya sampai 2 menitan aja. Nanti kita bahas, kita akan kakak jelaskan lagi. Sama 2 menit tuh setelah kalian baca-baca, misalnya nanti ada muncul pertanyaan, boleh tanyakan aja ke kakak, boleh ketik di kolom chat, oke? Oke, Clara di sini bergabung kembali. Jadi di sini kalau misalnya Clara bisa melihat live scan kakak, kakak tadi meminta kalian untuk membaca dulu di sini. Nanti kakak akan bahas lagi. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakannya sekalian pas kakak bahas kan, kakak sekalian menjawab pertanyaan kalian gitu. Oke, kakak rasa nggak ada yang ingin tanyakan ya. Jadi di sini kakak bahas lagi. Kenapa C3 dan C4 tuh, nah mungkin kalian berpikir nih, ya kak, apa namanya, tepatnya berbeda, dan produk fiksasi karbonnya beda, tapi apa sih sebetulnya yang, apa namanya, membedakan jadi apa sih maksudnya gitu loh. Kenapa ada tanaman tertentu dia berbeda gitu, dan tanaman yang ini kenapa harus begini, kenapa nggak mau disamain aja kan ribet gitu. Nah ini kakak jelaskan. Jadi dia tuh lebih ke ini ya, karena kalau C3 itu ya dia itu lebih cocok ke tempat yang ini kalau kalian perhatiin ini tempat yang dingin dan tempat yang sedikit lembab ya. Karena kenapa? Karena dia photorespiration. Jadi respirasi kalian sudah tahu ya respirasi ya. Dia itu penguapan tapi yang dari tumbuhan penguapannya. Jadi penguapan itu bisa terjadi ketika stomata terbuka. Jadi kalau bisa tanyain, loh kok bisa menguap? Ya karena dia keringetan kayak manusia. Nah kalau manusia kenapa menurut kalian bisa keluar keringat? Karena manusia tuh kulitnya punya pori-pori ya. Nah jadi ibaratnya anggap aja sekarang itu stomata itu seperti pori-pori pada tumbuhan daunnya. Dia itu pakai pori-pori. Makanya kalau misalnya dia pas tomatanya terbuka, dia itu otomatis akan mengeluarkan air tersebut, ya. Air tersebut akan dikeluarkan. Makanya jadi namanya proses itu apa namanya dan dia itu bisa terbentuk pas terjadi panas ya, namanya fotosintesi. Itu namanya apa? Proses tersebut namanya adalah apa namanya? Fotorespirasi, ya. Proses tersebut. Jadi fotorespirasinya itu sangat tinggi ya. Nah, kalau fotosintetiknya sedang, water use efektif itu dia kurang efisien intinya kalau untuk air. Dia cepat menguapkan. Kenapa? Karena ketika dia mau ngambil namanya karbon dioksida, ini kakak jelaskan lagi ya.
Oke, sorry, kakak jelaskan C4 aja dulu. Nah, kalau yang C4 tuh justru dia beda, dia lebih tahan panas nih. Kalau yang panas, kayak yang kering itu ditahan gitu. Karena kenapa? Dia itu fotorespirasinya tidak seboros sebanyak seboros C3. Dia lebih efisien dalam air. Makanya kalau kalian foto efisiensi itu sangat tinggi, higher. Dia tinggi. Fotosintesiknya high. Tapi untuk foto efisiensi yang paling efisien CM ya. Tapi untuk kalau kita bandingin C3 C4, C4 lebih efisien. Dan dia tuh cocoknya untuk di tempat-tempat yang panas, yang kering, dan yang tropis gitu ya. Gitu. Jadi dia fotoinspirasinya tuh rendah. Beda sama C3 yang tinggi. Makanya kalau misalnya nanam padi itu butuh banyak air ya. Nah, karena dia masuk tanaman C3, dia gampang kering. Nah, kalau tanamannya C3 itu dia gampang kering nanti kalau misalnya kekurangan air gitu ya. Oke, sebentar ya kakak balik lagi ke sini. Kakak akan jelaskan. Nah, yang ini tuh bukan ya? Iya ya, yang ini. Nah, mungkin kalian belum tahu ya, tapi kalau yang namanya malat ini, dia itu sebetulnya merupakan apa namanya kayak bentuk energi juga. Cuma bedanya dari CO2, CO2. Jadi dia itu bentuk energi dari CO2 nama lainnya. Dan malat ini dia, seingat kakak dia reversible ya, cuman kakak ada lupa. Tapi intinya malat ini dia bisa dibikin kembali menjadi CO2. Makanya di sini CO2, sini CO2 lagi kan, kalau kalian perhatikan. Nah, itu dia dari malat. Dan malat ini dia sebagai tempat penyimpanan energi sementara, ibaratnya gitu. Dia diubah dulu bentuknya jadi malat. Jadi bisa berubah bentuk ya. Biasa namanya kalau yang namanya molekul itu bisa berubah bentuk. Hanya dari strukturnya atau apanya gitu dia bisa berubah. Nah, mungkin kalian bisa ngecek ya nanti ya strukturnya gimana. Tapi kita sekarang nggak ngebahas struktur, kita ngebahas prosesnya aja ya. Karena kalau ngebahas struktur tuh bakal lama banget. Ini kakak aja kalau kuliah tuh beberapa pertemuan gitu bahas struktur. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi namanya malat. Nah, yang namanya malat ini dari CO2. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan lagi ya, sorry ya kakak ngomongnya mungkin agak jam gitu ya, plotnya tuh maju mundur. Makanya kalau misalnya ada yang tanyakan, tanyakan aja. Kalau misalnya bingung, kok tadi bilangnya begini, tapi kakak lupa jelaskan. Nah, itu kasih tahu ke kakak aja. Nah, ini CO2 ini, ya, ini kan anggap aja ini mulut daun ya. Ini mulut daun nih, kakak kasih gambar nih mulutnya ceritanya. Dia kan masuk nih, siklus karbit, selesai jadi gula. Simpel kan? Nah, cuma ada satu masalah nih. Kan karbon dioksida ini, nah, dia ada efek sampingnya. Jadi, kalau kita membuka, kalau misalnya kalian bilang, lah apa repotnya gitu, kenapa harus C4 ini, kenapa sih harus harus repot-repot diubah jadi malat, harus jadi CO, kan toh juga pada akhirnya jadi CO2 lagi untuk siklus karbit. Jadi, kenapa sih harus ada malat ini? Nah, sebetulnya jawabannya di ini ya, di fotorespirasi tadi. Nah, kalau misalnya kita tuh buka somata kan jangan ngerasa kalau oh kurang CO2 nih, langsung buka somata aja CO2 masuk. Enggak, ya nggak bisa begitu karena sebetulnya ada efek lainnya. Nah, ketika stomata itu buka, air akan keluar. Jadi air yang ada dalam nih, ceritanya ada air nih, ada H2O. Ya kakak kasih ini ada H2O, ada nah yang namanya air gitu. Ini ya, karena tanaman itu kan juga terdiri atas air ya. Tadi kan fotosintesa butuh air juga untuk menjalankan siklus terang. Nah, ini air, dia otomatis akan keluar. Kalau stomata terbuka dia akan keluar nih, keluar semua nih airnya. CO2 CO2 masuk, air keluar. Nah, kalau air keluar kebanyakan apa yang terjadi? Tanamannya akan kering ya. Nah, dia akan kering dan dia juga nggak bisa melanjutkan namanya fotosintesis kalau misalnya terlalu kering. Karena kenapa? Karena reaksi terang itu membutuhkan air juga ya. Jadi air itu sangat krusial. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu kenapa ini lebih efektif? Nah, karena ini kan CO2 masuk, diubah terus jadi malat. Jadi sel mesofil ini bukan tempat terjadi siklus gelap untuk bikin glukosa ya, sama seperti C3 ini. Tapi dia tuh cuma jadi ini aja, jadi perantara. Sel mesofil di sini, jadi malat. Jadi dia buka nih banyak banyak, dia buka CO2 ini. Dia kan kalau ini terbatas ya tempat penyimpanan CO2 tuh harus langsung di ini nih langsung harus jadiin gula jadi dia nggak sikot pokoknya oh butuh bikin glukosa nih langsung buka stomata nah lalu airnya keluar nah makanya dia jadi rentan akan kekeringan sama seperti ini tapi kalau di sini enggak jadi dia tuh nggak sikot nih batnya C4 nih nggak sikon kalau misal mungkin kan dia masukin nih dia buka stomatanya jadi kan air keluar kan tapi nggak ini dia masukinnya banyak nih jadi ditumpuk ini dia bisa jadi bisa nyimpan dulu nih nggak butuh sekarang nih nggak butuh banyak-banyak jadi ambil dikit aja buat siklus buat jadi glukosa jadi dia ambil dan sisanya dibentuk jadi malat jadi dia seperti ini tuh kayak gudang penyimpanan ya kayak gudang ya
kayak gudang penyimpanan. Nah, setelah itu dia ngerasa, oh butuh nih, butuh bikin glukosa nih sekarang saatnya. Nah, dia baru masuk ke namanya seludah membulu. Itu bundle shed seal ya. Tapi kalau bahasa Indonesia sudah membulu. Nah, dia masuk ke sini, baru dia jadi CO2 lagi dan ya sama siklus kafenya sama dia berjalan seperti biasa. Jadi nggak ada yang beda, nggak ada yang lain ya, cuman tempatnya saja berbeda. Jadi gitu ya. Kenapa ini lebih efektif itu karena gitu. Karena dia nyimpan dulu nih. Jadi kalau misalnya pas dia ngerasa kering, ya rentan kehabisan air nih, ya udah dia punya stok ini, dia punya malat di sini. Dia tinggal malat ini aja diubah menjadi CO2 dan siklus ini akan terjadi. Jadi seperti itu ya. Kenapa ini lebih efektif? Apakah berarti Kak kalau gini supply? Iya, namanya kalau sekali dia butuh CO2 dan stomata terbuka, otomatis dia tuh udah pasti banget dia mengeluarkan air. Tapi kalau misalnya beda waktu, misalnya nanti kita akan bahas CAM ya di minggu depan. Pokoknya ini kalau C4 tuh karena dia beda tempat nih, tentunya dia akan membuat water savingnya lebih efisien ketimbang C3 yang nggak punya gudang ini. Jadi sekali dia butuh, dia baru ambil CO2. Nah kalau misalnya lagi kering gimana dong? Kalau misalnya lagi nggak musim hujan, ya dia kan rentan kekeringan karena air yang terbatas di dalam dia itu pada keluar semua karena dia demi mengambil CO2. Tapi kalau si C4 ini nggak apa-apa. Dia kalau bisa ngerasa keringnya dia nggak mau buka dulu stomatanya karena dia punya gudang penyimpanan namanya malat gitu. Apakah ada yang ingin tanyakan dulu untuk bagian ini? Oke, sudah berkas ya. Jadi intinya kalau misalnya tanaman C3 itu dia tuh kalau mau bikin namanya gula, melatih siklus kafein dia tuh harus ngebuka stomatanya. Baru si karbon dioksida bisa masuk. Tapi kalau C4 ini nggak usah. Dia ngebukanya pas dia ngerasa misalnya nggak sikon, oke, dia buka stomata, jadi dia tuh bisa mengambil CO2 dengan mengirit apa namanya menghemat air yang ada di dalam dia ya, yang ada dalam tanaman tersebut. Jadi dia bisa menghemat air gitu loh, yang ada di sel ini. Jadi yang keluar tuh nggak segitu banyaknya gitu loh. Nah, tapi dia bisa ambil CO2 yang banyak, dia jadikan jadikan malat dulu, nyimpen malat nih ibaratnya kayak masukin ke dalam kontainer tuh sekali buka baru di unload jadi CO2 dan siklus ini pun terjadi lagi. Jadi sama siklusnya apakah ada beda enggak, siklusnya sama aja cuman tepatnya aja yang beda. Oke, sudah berkas ya, sorry mistranslation. Oke, jadi itu ya kenapa bisa begitu. Ini ya tanamannya kayak jagung, mais gitu, sugarcane juga ya, tebu ya berarti ya, juga termasuk C4. Di ini C3 sama C4 ya. Jadi C3 itu dia dia butuh tempat yang dingin dan lebih banyak air. Jadi dia butuh banyak air. Kenapa? Karena dia rentan mami keringan ya gitu, keringan pada tumbuhan. Ya. Maksudnya dia tanamannya kering nanti kekurangan air. Jadi kalau manusia kayak dehidrasi gitu. Nah, dia tuh karena fotorespirasinya tinggi gitu. Dia sekali butuh glukosa dia harus ngebuka stomatanya. Otomatis air akan keluar. Jadi dia butuh banyak sekali air. Nah, kalau misalnya tanaman C4 tuh enggak ya. Dia irit air juga. Jadi enggak butuh selalu banyak airnya gitu. Dia tetap bisa hidup. Nah, ini ya kalau kalian baca. Nah, kalau misalnya bagian yang penasaran ini ya kakak sedikit tunjukkan aja ya. Kira-kira kok C4 tuh C3, C4, dan CM tuh gimana? Segini, kira-kira begini dulu ya. Oke, jadi ini tes stomata ya. Jadi intinya kok CO2 selalu masuk tapi stomata. Oke. Nah, kalau ini CM tuh kalian bisa ngeliat ya. Dia sebenarnya sama aja. Ini sekatnya artinya berbeda sel. Nah, kalau ini satu sel aja. Cuman dia satu di malam hari, satu di siang hari. Itu ya. Oke, ini kakak kasih sedikit pertanyaan review ya. Oke, yang pertama. Kalau misalnya ada satu yang menjawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kakak kasih 3 pertanyaan aja deh.
Kalau misalnya semuanya bisa jawab 3 soal ini kita cepet cepet kelar ya. Makin cepat dijawab, kakak nggak kasih time limit. Misalnya kalau langsung mau jawab boleh. Tapi kalau misalnya kakak kasih 3 soal, siapa yang jawab satu aja yang jawab. Nanti kalau misalnya semuanya sudah terjawab, tiga-tiganya kita langsung end kelasnya. Kecuali ada yang ditanyakan. Jadi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut quiz di sini? Atau mau langsung mulai aja biar cepat selesai? Oke, jadi kita lanjutkan aja. Oksigen dihasilkan pada siklus, pada reaksi terang atau sorry, dihasilkan pada reaksi ya. Ya, dalam reaksi apa? Oksigen dihasilkan. Oke, kakak kasih waktu kalian untuk memikirkan dulu jawabannya. Mungkin nggak jadi tiga, dua aja pertanyaannya. Oke, kakak kasih waktu berapa menit ya. Kalau misalnya sudah bisa jawab, nanti setelah ini kita akan balik. Kakak akan end kelasnya. Oke, jadi dua aja pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya nomor 5 belum ada jawab, nanti kakak akan bantu aja. Oke, kakak dapat satu jawaban dari Arga di sini. Oke, reaksi yang tadi memang dilakuin benar di kloroplas ya. Jadi dia butuh cahaya matahari, iya, karena namanya adalah light independent reaction ya. Jadi air dipercaya oksigen dilepaskan sebagai zat samping. Jadi itu ya, produk sampingannya itu oksigen dari pemecahan air jadi ya dalam tilakoid. Oke, jadi jawaban Arga sudah benar ya, walaupun penjasa, sorry, bukan dari Arga, dari Clara ya. Dari Clara itu penjelasannya sudah bagus, cuman kurang tutup poin, tapi nggak apa-apa. Kakak nangkep intinya. Intinya oksigen tuh di reaksi terang ya artinya, karena dia dihasilkan sebagai zat samping atau produk sampingnya. Oke, udah benar ya jawaban Clara ya. Dan penjelasan sangat-sangat lengkap. Bahkan juga dijelaskan juga reaksi gelap dia benar tidak butuh cahaya langsung dan terjadi di soma. Benar ya. Namanya light independent reaction makanya. Jadi dia nggak butuh cahaya. Dia menyusun karbon dioksida menjadi glukosa atau makanan bagi tumbuhan. Jadi dia tidak menghasilkan oksigen. Betul. Jadi kenapa dia nggak menghasilkan oksigen? Karena oksigen tuh dapat terbentuk itu karena adanya pemecahan air. Oke, mungkin apakah Clara ingin menjawab juga untuk nomor 2 atau Arga? Jawab satu aja gitu aja, 3 j 4. Tadi banyak banget kakak contohnya. Atau misalnya yang simpel banget juga boleh. Iya benar, jawaban alga reaksi terang. Senyawa pertama yang dihasilkan. Oke, benar ya. Tempat terjadinya. Betul. Jadi ada dua ya harga seperti itu tempat terjadinya. Betul. Kalau di tanaman C3 hanya di sel mesofil. Tapi kalau di C4 itu ada dua tempat. Sel mesofil sama sedang berkas. Ya. Nah kalau nomor dua, satu lagi pertama dihasilkan betul. Jadi kalau secara pertama dihasilkan pada fiksasi karbonnya. Kalau pada tanaman C3 ya. Dia itu 3 karbon aja. Jadi ya namanya tiga PGA ya. Atau trifosfoglyceric acid. Nah, kalau ini OAA, jadi dia terdiri sepat karbon, oksaloasetat. Oke, benar ya? Oke, karena semuanya sudah menjawab, Arga dan Clara good job sudah menjawab. Dan terima kasih juga bagi yang sudah hadir. Oke, jadi karena sudah bisa menjawab sesuai janji ya, setelah bisa menjawab kakak akan akhiri kelasnya. Oke, kakak izin stop sharing. Terima kasih semuanya bagi yang sudah hadir dan sudah menjawab ya. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya. Kakak izin end kelasnya ya.